Nggih, nek menggah kula ngeten. Memang masalah nasabnya Habib Alawi ini ada dua kelompok, ada dua versi. Satu kelompok para ulama yang husnuzon bahwa nasab Habib Alawi menika sambung kali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan berkali mengatakan boten sambung tali terputus. Nah, pribadi kula silahkan para kiai, para alim, para ustad rencang-rencang kalau memang panjenengan husnuzon di mata nasabnya para habaib sambung ke Rasulullah, monggo, tidak masalah, dan kami menghormati pendapat dan cuma juga kami memohon ketika ada umat Islam yang lain, kelompok yang lain yang tidak meyakini atas tersambungan nasab Habib Alawi karena membutuhkan bayinah atau bukti, mohon dihormati. Yang penting tidak saling menghujat, tidak saling menghina. Berarti sesama umat Islam kan ini malah tidak saling berpisah. Itu pertama. Nomor kali ya, sebetulnya ketika dulu dari kalangan Habib Alawi itu kalau ada Suriah Wali Songo yang mengaku nasabnya tersambung dengan Rasulullah, oleh kalangan habaib harus disuruh verifikasi dan harus tes DNA sebagaimana videonya Habib Rizik imam besar. Beliau mengatakan kalau ada orang mengaku nasabnya tersambung dengan Rasulullah harus diverifikasi dan harus tes DNA. Nah, kami sebagian dari Suriah Wali Songo mengamalkan perintah beliau. Sebetulnya kami sudah memverifikasi nasab keluarga kami sesuai dengan manuskrip yang ada, silsilah keluarga yang ada. Bahkan kami tes DNA. Ini kami mengamalkan perintahnya Habib Rizik sebetulnya. Tapi kenapa para muhibbin itu tidak fair ketika ada orang menanyakan atau meragukan nasabnya Habib Alawi? Dipertanyakan mana buktinya kok kami diklaim pembenci Zuriya Rasulullah, kami dikatakan dajjal. Sedangkan dari Habib sendiri, dari Alawi ketika mengatakan nasab Wali Songo Kudus, kenapa mereka enggak juga dikatakan dajjal? Kenapa mereka enggak dikatakan pembenci Zuriya? Berarti kan enggak fair. Nah, maksud kami, ayo kita di tengah-tengah. Siapapun, baik itu dari Zuriya Wali Songo atau dari kalangan Habib Alawi, kalau mengaku di muka umum, seandainya ada orang tanya mana buktinya, ya kita datangkan bukti yang otentik, bukti yang valid. Sangat bijak apa yang dipaparkan oleh Gus Toifur. Beliau kalau ditelusuri ini sebagian dari Zuriyah Wali Songo dan sudah melakukan tes DNA dan sudah mengverifikasi lewat Naqobatul Ashraf Internasional. Sudah jelas hasilnya. Jadi polemik nasab ini yang masih terus bergulir, kita harus bijak menyikapinya. Kalau kita petakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gus Toifur ini, ya, ada khilafiyah, ada perbedaan. Sebagian ulama berpendapat, ya para kiai-kiai kita, husnuzon landasannya. Husnuzon bahwa Habib itu ya dzurriyyah Nabi berdasarkan husnuzon. Kita hormati. Kita hormati. Sebagian lagi mengacu pada tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani bahwa nasab Bani Ba'alwi itu bermasalah. Alias ya tidak mengakui bahwa Habib itu dzurriyyah Nabi. Nah, ini kan enak loh kalau tahu seperti ini. Ya sudahlah, ya husnuzon, ya silahkan husnuzon. Yang menolak bahwa Habib dzurriyyah Nabi ya jangan dicaci maki gitu loh. Selama ini kan mereka selalu bikin narasi seakan-akan yang menolak nasab Habib itu adalah anak cucunya Dajjal, pembenci dzurriyyah Nabi. Itu kan fitnah. Loh iya, fitnah. Emangnya dzurriyyah Nabi itu golongan klan Ba'alwi saja? Pertanyaannya seperti itu.
Nah, seperti Gus Taifur itu sudah melakukan tes DNA, sudah verifikasi, dan terbukti berani beliau. Nah, sebenarnya Terah-Terah Wali Songo ini sebenarnya itu nggak pernah loh ngaku-ngaku. Awal-awal dulu sebagian ada yang ngaku-ngaku, tapi sama Sang Imam Jumbo itu disuruh verifikasi, melakukan tes DNA. Akhirnya ya mereka melakukan, mengamalkan apa yang diperintahkan Sang Imam Unyil atau Sang Imam Jumbo itu kan. Dan hasilnya jelas, gitu loh. Tapi kenapa pada saat ada orang yang mengkritisi nasab Kabid ya, untuk melakukan verifikasi, melakukan tes DNA, terus dikatakan pembenci dzurriyyah Nabi, terus dikatakan anak cucunya Dajjal, pemecah belah umat, ini kan tidak fair, tidak fair. Seharusnya kan fair loh, fair. Memang kalau kita cermati dengan akal yang jernih, kita akan menemukan sesuatu bahwa tipikal Kabid Dobolowi itu maunya menang sendiri. Mereka mau menguasai semuanya. Bagaimana narasi framing yang dibangun mereka, seakan-akan yang berhak mengaku sebagai dzurriyyah Nabi itu golongan Bani Ba'alwi saja. Selain itu tidak punya hak dan harus disingkirkan. Kurang lebih seperti itu kalau kami mencermatinya loh. Dan ini semakin menguatkan, ini sebagai bukti bahwa orang-orang yang selalu menangnya sendiri, selalu diakui, selalu menonjolkan, itu hakikatnya ya bukan seperti yang diakunya. Biasanya jauh gitu loh. Berarti apa? Selama ini kita semua kan disuguhkan oleh pengakuan-pengakuan Kabid sebagai dzurriyyah Nabi. Tetapi mereka tidak bisa membuktikan dirinya itu sebagai dzurriyyah Nabi. Ya jauh lah. Ya itibarnya itu mangkola inni alimun fa innahu jahilun. Barang siapa yang berkata aku ini loh orang pintar, maka hakikinya mereka itu orang bodoh gitu loh. Ya sama, ini yang terjadi pada klan Bani Ba'alwi ini. Mereka dengan PD-nya, dengan lantangnya selalu mengatakan di depan umum, bahkan di setiap pengajian-pengajian di tempat, di depan jamaahnya para muhibinnya, mereka dengan PD-nya, dengan tegasnya mengatakan di dalam tubuh ane ada darah suci, ane dzurriyyah Nabi, ane cucu Nabi. Tetapi pada saat ada yang mengkritisi, mereka selalu berdalih. Kenapa baru sekarang, enggak dari dulu, zaman Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari? Apakah kalian itu lebih alim dibandingkan beliau-beliau? Wah. Dan di sisi lain kita menemukan fakta-fakta. Banyak sekali orang yang mengaku-ngaku sebagai habib, terus melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ itu bertentangan dengan ajaran Islam. Terus kalian para kabib menghibur diri bahwa itu kelakuan oknum. Ya ditertibkan, kalau memang itu kelakuan oknum, ditertibkan. Nah apa sih gunanya MDRA, Maktab Daimi Robita Alawiyah, kalau tidak bisa menertibkan itu semua? Kan gitu tuh, enak ya. Makanya apa yang disampaikan oleh Gus Taifur ini menarik, ini sangat bijak. Menyikapi polemik nasab ini sebenarnya itu bagi yang berpikiran waras tentu bisa mengeja terus memberikan penilaian. Silahkan yang husnudzon, silahkan yang menolak. Toh terbukti mereka tidak bisa
memverifikasi sebagai zuriyah Nabi kok disuruh tes DNA, mengatakan tes DNA tidak bisa mengisbat nasab, tes DNA haram, itu tuh. Ya mau menangnya sendiri ya sudah, berarti bagi yang husnudzon silahkan, yang menolak berarti punya referensi sendiri dan itu sah-sah saja gitu loh. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.